Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lorong Edukasi semuanya, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa saja sih kompetisi yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Lorong Edukasi, share to inspire you. Ketika kita berbicara tentang mahasiswa, jadi mahasiswa itu merupakan seseorang yang sedang menempuh atau sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki peran dan fungsi, salah satunya itu sebagai agen of change. Jadi, ketika Anda sebagai mahasiswa, maka jangan menjadi mahasiswa yang biasa saja, tapi menjadi mahasiswa yang bisa memberikan kontribusi bagi bangsa. Di sini saya menjelaskan mengenai kompetisi-kompetisi apa saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Rekan sahabat Lorong Edukasi semua bisa melihatnya di Simbel Mawa Ristek Dikti. Di situ banyak sekali kompetisi yang bisa rekan semuanya ikuti. Salah satunya di sini adalah tentang LKTI Al-Quran. Jadi tentang Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Lomba Karya Tulis Ilmiah ini pada umumnya sama dengan lomba karya tulis ilmiah yang lain. Hanya saja yang membedakan adalah pada LKTI Al-Quran, rekan mahasiswa semuanya itu harus mengkaji Al-Quran sebagai dasar untuk melakukan suatu objek penelitian. Selain itu, Al-Quran juga sebagai referensi utama di dalam menulis karya tulis ilmiah Al-Quran. LKTI Al-Quran ini merupakan satu kesatuan di dalam suatu kegiatan. Biasanya ada lomba MK ya, MKTQ. Di situ adalah Musabaqah Tilawatil Quran. Berikutnya adalah tentang lomba karya tulis ilmiah media. Jadi LKTI Media itu merupakan LKTI di mana di dalam perlombaan LKTI-nya itu harus dihasilkan suatu produk media. Biasanya lomba LKTI Media ini diikuti oleh mahasiswa di bidang pendidikan atau teknik semacam itu. Jadi memang harus ada produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Selain itu, ada LKTI secara umum, yaitu LKTI baik itu bidang pendidikan, teknologi, lingkungan, pertanian, kesehatan, dan juga ekonomi. Jadi LKTI ini mencakup semua jurusan yang bisa diambil oleh mahasiswa dan semua mahasiswa bisa turut berkompetisi di dalam kegiatan LKTI ini. Baik buat rekan mahasiswa yang dulunya menjadi siswa, hobinya menulis di karya ilmiah remaja, bisa disalurkan nih hobinya di perguruan tinggi dengan mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Berikutnya ada lagi tentang PKM. Nah, nanti akan ada sesi tersendiri dari kami membahas tentang PKM. Apa itu PKM? Jadi PKM adalah program kreativitas mahasiswa. Di dalam PKM ini nanti akan dibedakan ada dua jenis kalau secara umum ya. Yang pertama ada yang jenisnya proposal. Jadi Anda sebagai mahasiswa yang ingin mengikuti PKM ini harus membuat proposal kegiatan. Nanti proposal kegiatan Anda akan mendapatkan pendanaan dari Dikti seperti itu. Atau yang jenis kedua itu adalah PKM artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Jadi rekan mahasiswa itu bukan membuat proposal ya, tapi sudah ada karyanya, kemudian nanti karyanya akan mendapatkan insentif dari Dikti seperti itu. Itu adalah PKM. Berikutnya ada kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Jadi pada kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia di sini bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Jadi nanti akan ada dikategorikan mahasiswa sebagai wirausaha pemula atau mahasiswa yang sudah memiliki usaha seperti bisnis-bisnis startup. Nanti kita akan bahas tersendiri di sesi tersendiri tentang KBMI, yaitu Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Kemudian apa lagi? Kompetisi berikutnya yang bisa rekan mahasiswa ikuti yaitu adalah Duta Kampus. Nah, setiap kampus biasanya akan ada kompetisi Duta Kampus. Ada yang menyelenggarakannya 2 tahun sekali.
Jadi di kompetisi Duta Kampus ini tidak hanya tentang menulis karya tulis ilmiah ya, tapi juga diajarkan tentang personality, kepribadian, kemudian bagaimana rekan mahasiswa itu mampu berbicara di depan publik. Nah, itu adalah Duta Kampus. Tujuan dari Duta Kampus ini adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang nantinya bisa menjadi branding atau mempromosikan suatu universitas tertentu kepada pihak atau kepada berbagai pihak stakeholder, misalkan sekolah dan juga promosi ke beberapa tempat seperti itu. Berikutnya adalah kompetisi esai. Kompetisi esai ini juga merupakan kompetisi di bidang penulisan. Biasanya memang lebih ringkas gitu ya, di dalam tata tulis esai. Ya, dalam tata tulis esai biasanya mencakup tentang pendahuluan, kemudian ada pembahasan dan juga penutup seperti itu. Nanti akan ada kesempatan sendiri juga dari kami yang akan membahas tentang esai dan bagaimana cara menulis esai yang baik. Berikutnya ada teaching contest. Nah, teaching contest ini biasanya adalah kompetisi yang bisa diikuti oleh mahasiswa bidang pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan secara umum biasanya teaching contest itu untuk mahasiswa gitu ya. Karena nanti di teaching contest itu juga ada rubrik yang bisa menjadi panduan dari mahasiswa semuanya atau rekan mahasiswa di sini semuanya dalam mengikuti kompetisi tersebut. Berikutnya bisa juga rekan mahasiswa itu mengikuti konferensi ilmiah. Nanti rekan mahasiswa sebagai pemakalah dari hasil penelitian mahasiswa yang telah Anda lakukan semuanya. Jadi rekan mahasiswa di sini bisa membuat suatu artikel ilmiah, ya, artikel ilmiah dari suatu hasil penelitian yang didiseminasikan. Hasil penelitiannya tadi itu bisa misalkan dari tugas-tugas pengamatan di kelas atau saat perkuliahan, bisa juga dari tugas pengamatan di lingkungan seperti itu bisa dijadikan suatu artikel ilmiah. Dan biasanya di sini dibutuhkan dosen pembimbing ya. Berikutnya adalah lomba debat mahasiswa. Nah, jadi bagi mahasiswa nih yang suka mengkaji isu-isu sosial, politik, pendidikan dan sebagainya, bisa juga mengikuti lomba debat mahasiswa seperti itu. Berikutnya adalah kompetisi yang cukup bergengsi di sini adalah kompetisi mahasiswa berprestasi. Jadi sebenarnya kalau untuk kompetisi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya adalah portofolio ya. Kalau kita bisa anggap itu portofolio. Karena di situ ada banyak sekali komponen penilaian. Di mana yang pertama komponen penilaiannya itu biasanya dari IP. Ya, memang tidak menjadi dasar utama untuk IP. Minimal IP-nya aman di atas 3 gitu ya untuk IP. Kemudian juga pernah menjuarai lomba-lomba tertentu. Ya, misalkan LKTI atau pernah mengikuti PKM, bisa juga menjadi pemakalah dalam konferensi baik nasional maupun internasional dan juga berbagai bakat yang lainnya begitu. Itu bisa nanti masuk di kompetisi mahasiswa berprestasi. Untuk seleksi kompetisi mahasiswa berprestasi ini biasanya berjenjang ya. Yang pertama dari tingkat prodi, kemudian tingkat fakultas, kemudian dilakukan tingkat universitas, dan yang terakhir adalah di tingkat nasional seperti itu. Berikutnya adalah program MBKM. Jadi di mulai tahun 2020 itu ada namanya program MBKM. Di dalam program MBKM, apa sih program MBKM ya? Jadi ini adalah program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi pada program ini mahasiswa itu diberi kesempatan yang luas untuk mengikuti atau mengambil suatu kegiatan pembelajarannya sendiri, menentukan cara belajarnya sendiri melalui 8 kegiatan BKP, seperti itu namanya. Ya, salah satunya seperti kegiatan kampus mengajar. Nanti kita akan ada sesi tersendiri yang juga akan membahas tentang program MBKM. Baik, ya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kompetisi penulisan apa saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Baik, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar rekan mahasiswa semuanya mendapatkan update dari video terbaru kami. Karena pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai LKTI secara menyeluruh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.